billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, cucu-cucuku, keluargaku semuanya yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan rahmat, barokah, hidayah, taufik serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta semesta alam. Karena limpahan karunia-Nya, alhamdulillah malam hari ini keluarga kita nampak sehat walafiat. Amin. Lahir batin, jasmani, rohani, waras, sehat. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa sehat. Sehat walafiat, jasmani, rohani, lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Lebih daripada itu, nikmat sehat tadi kita akan manfaatkan untuk ngaji. Kita akan berzikir bersama, berdoa dan membaca amin bersama. Dengan sepenuh hati kita, mudah-mudahan doa-doa kita nanti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Keluargaku semuanya, rahimakumullah. Kenapa Mbah Tun malam hari ini mengumpulkan anak-anaknya, cucu-cucunya, keluarganya? Kenapa? Karena adanya suatu kewajiban, adanya suatu tuntutan. Dari siapa yang mewajibkan, dari siapa yang memberikan tuntutan. Yang menugaskan, yang mewajibkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi dalam muqaddimah, Mbah sudah membacakan salah satu ayat dari Al-Quran surah At-Tahrim. Tolong ayatnya PR ya, dicari ya ayatnya PR. Yo buka Quran barang, mosok wong Islam blas ora tau buka Al-Quran, ora tau ngaji ya. Siapa lagi kalau bukan kita yang buka-buka atau ngaji Al-Quran, kalau bukan kita semuanya. Jadi dalam ayat yang tadi Mbah sudah bacakan, dengar baik-baik artinya ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apakah kita semuanya beriman? Beriman. Apakah kita semuanya beriman? Beriman. Ya. Agama itu dibangun atas dasar iman. Sesungguhnya bukan hanya agama, apapun ya, aktivitas kita ini
Ya baik yang jadi pegawai, yang nyopir, yang bekerja apapun, itu modalnya adalah kepercayaan. Betul tidak? Betul tidak? Nah, orang kalau bisa bekerja dengan bos, ya, diterima. Bos kok menerima, dasarnya apa? Kepercayaan. Jadi percaya. Nah, gitu ya. Agama demikian juga ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan, meridhoi agama yang namanya agama Islam ini. Hal yang pertama disampaikan adalah tentang kepercayaan. Kita pernah belajar namanya rukun iman, ya kan? Rukun iman. Jadi urung bahas apa-apa, sing dibahas luwih dhisik iki rukun iman. Jadi ngandel percaya dhisik, ya. Kalau sudah ngandel, sudah percaya, baru orang mau berserah, baru orang mau bertawakal, baru orang bisa patuh, tunduk, taat. Semuanya itu landasannya adalah kepercayaan, iman, ya, ngandel tadi. Nah, menurut Al-Quran surah At-Tahrim yang tadi Mbah bacakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, jagalah, ya. Apa sing kudu dijaga? Anfusakum, dirimu. Anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum, dan juga keluargamu. Dijaga harus bagaimana? Dijaga agar bagaimana, ya? Naron, agar dirimu dan keluargamu tidak tercebur ke neraka. Ya. Jadi lengkapnya adalah, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Neraka itu seperti apa? Allah menjelaskan seperti apa neraka itu. Waquduhan nasu wal hijarah. Bahan bakar api neraka itu adalah manusia dan batu. Jadi bahan bakar. Kalau motor, mobil, bahan bakarnya bensin, pertalite, pertamak, ya. Kalau neraka itu bahan bakarnya, urup-urupnya itu manusia dan batu. Kemudian bagaimana keadaan neraka itu? Alaiha malaikatun. Di sana, di neraka itu, dijaga oleh para malaikat. Malaikatnya seperti apa? Karakter malaikatnya si penjaga neraka itu seperti apa? Ghilazun, keras-keras, ganas-ganas, galak-galak. Syidatun, ghilazun syidatun. Malaikat si penjaga neraka itu karakternya galak, sadis, keras, ya. Karena memang mereka tugasnya adalah menyiksa, ya, menyiksa orang-orang yang durhaka, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghilazun syidadun la ya'sunallah. Mereka tidak pernah menolak, membangkang, mendurhakai atau bermaksiat kepada Allah. Ma amarahum, apa saja yang Allah perintahkan kepada mereka, pasti mereka akan lakukan, pasti mereka akan kerjakan. Mereka itu hanya nuwuning-nuwuningi, sami'na wa ata'na. Jadi ketika Allah perintahkan siksa orang ini, maka mereka dengan sadisnya, dengan galaknya, dengan kerasnya akan menyiksa orang-orang yang durhaka kepada Allah itu, diletakkan di neraka sebagai bahan bakar.
Nah, inilah esensi isi surah At-Tahrim yang Mbah bacakan tadi. Nah, tadi di awal ayat tadi ada perintah, wahai orang yang beriman, jagalah dirimu dan juga keluargamu. Lah inilah. Jadi Allah memerintahkan kepada setiap orang yang beriman agar orang yang beriman itu menjaga dirinya dan keluarganya. Lah keluarga itu siapa? Keluarga itu siapa? Gitu. Apakah kalian semua merasa menjadi keluarganya Mbah Dola? Nah, jawab. Apakah kalian semuanya merasa sebagai ahli keluarganya Mbah Dola, Mbah Ton, Mbah Kir? Iya. Keluarganya. Jadi kalau Mbah seperti ini ngundang anak cucunya dijek ngaji ben selamat ya, membangun keluarga ini dengan berdasarkan takwa Allah. Sekarang orang yang banyak orang terlena membangun diri dan keluarganya itu tidak dengan takwa. Membiarkan keluarganya liar, membiarkan keluarganya berserakan, membiarkan keluarganya hamburadul ya. Tidak dengan dasar takwa Allah. Lah takwa itu apa? Takwa itu apa? Mari kita bangun keluarga kita ini dengan takwa ya. Takwa itu apa? Kalau kita sregep Jumatan, pasti kita akan mendengarkan nasihat khotib waktu khotib berkhutbah. Pasti ketika khutbah itu ada satu rukun khutbah, yaitu berwasiat bertakwa. Wasiat takwa. Nah itu. Nah takwa itu apa? Takwa itu adalah mengerjakan segala apa yang diperintahkan Gusti Allah sekecil apapun, dan menjauhi apapun atau sekecil apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah takwa. Jadi secara pribadi maupun secara keluarga, nek uripe kuwi dibangun nganggo dasar takwa, wedi karo Gusti Allah, perintah ya Allah dilakoni, sing dilarang Gusti Allah didoi. Sauger kuwi iki dilakoni jenengane wonge wis takwa. Nah, orang yang sudah bertakwa itu, ketahuilah wahai keluargaku, anak cucuku semuanya ya. Orang yang bertakwa itu mendapatkan jaminan spesial dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau rumah tangga, keluarga ini sudah dibangun dengan takwa, jaminannya alhamdulillah luar biasa. Pertama apa jaminannya? Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa orangnya yang sudah bertakwa kepada Allah, maka Allah memberikan garansi, memberikan jaminan, segala urusannya dimudahkan. Jadi kalau ada orang, baik pribadi maupun keluarga, kok uripe dik susah, banyak masalah yang tidak terselesaikan, sepertinya sulit, tanda tanya besar. Jangan-jangan belum bertakwa. Jangan-jangan pribadi tersebut atau keluarga tersebut belum membangun rumah tangganya dengan dasar takwa. Jadi nek wong sing takwa temenanan ki uripe ndelalah koyok ditata. Diberikan kemudahan, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa benar-benar bertakwa kepada Allah, maka akan menjadikan orang tersebut dalam segala kesulitannya itu diberikan solusi. Ketoke wis mentok kaya wis buntu, tapi nek ijik takwa dilalah seperti ada terobosan, ujuk-ujuk terus ada solusi. Ya.
Jadi setiap kesulitannya pasti ada solusi, setiap urusannya pasti diberikan kemudahan, dan Allah menjamin akan memberikan rezeki kepadanya, tidak disangka-sangka dari mana datangnya rezeki itu. Awake dhewe ra ngira lho iki ana rezeki kok kene meneh, iki kok kene meneh. Jadi rezekine mengalir di mana kita semuanya tidak pernah menduga, tidak pernah menyangka. Diparingi rezeki kok ngendi dari 4 penjuru ini rezekinya datang. Yo kabeh ki mung sing ngusikke atine kan Gusti Allah, gitu. Ngono ya. Nah, ini apa namanya, Mbah bukan bermaksud ingin menonjolkan diri atau memamerkan, tidak. Ya, jadi Mbah Dullah ini sudah memberi contoh. Hidupnya sudahlah hanya menyerah, pasrah saja sama Gusti Allah. Udah. Ya, apa-apanya dilalah diparingi gampang, diparingi mudah, gitu ya. Rezekinya tidak pernah menduga. Dari arah mana itu rezeki itu ya ada-ada saja pokoknya ya. Pokoknya itu mengalir aja. Itu. Ya, percayalah kalau kita telah membangun diri dan keluarga kita masing-masing ini berdasarkan takwa. Apa mau takwa? Nah? Menjalankan perintah Allah. Tes gatekke ora ya. Kabeh perintahe Gusti Allah dilakoni. Nah ya. Nah, jangan-jangan kita tentang perintah Allah saja ini ya masih tanda tanya besar. Kon salat ya lakoni. Kon poso ya dilakoni. Jadi nek ana wong rumah tangga kok uripe susah seret, itu memunculkan tanda tanya besar. Jangan-jangan takwane kuwi mau isih ora bener. Burung takwa. Le takwane isih gedolanan takwane ya. Jadi kurang madhep, kurang lurus uripe. Gitu nggih. Nah, karena disinilah adalah merupakan panggilan yang luar biasa, harus direspon dengan baik. Ini Mbah Tun punya inisiatif mengumpulkan anak cucunya, ngajak ngaji bareng ben uripe iki dibangun dengan pola takwallah. Gitu nggih. Ya, dari sedikit ya. Insyaallah ya. Hidup ini akan terasa mudah, hidup ini akan terasa padang ya. Hidup ini akan terasa nyaman, dilalah rezekine ya ana-ana wae, diparingi gampang sekondis teko ya. Gitu nggih. Nah, sing ngusikake kan Gusti Allah toh nggih. Ya sekondi iki lantaran ya, wasilah sebagai lantaran ngono. Ya nyambut gawe sak tiba-tibake nyenggal delalah barokah lan manfaat. Kuwi nek uripe dibangun nganggo takwallah. Nah, percaya sajalah ya. Tadi kan Mbah sudah mendahului dengan agama ini dibangun atas dasar kepercayaan, nggih mboten? Iman ngandel. Lah iki dawuhe Gusti Allah sing diwaca, masa ora ngandel ya? Masa ora percaya? Mau iki dasare nganggo kalimat-kalimate ayat-ayate Gusti Allah. Itu nggih. Inilah tujuan dikumpulkannya kalian semuanya, dan insya Allah akan ditindaklanjuti nanti bagaimana kesepakatannya ya. Ide-idenya ini mungkin nanti ini akan disambung dengan musyawarah seperti itu, enake kepiye ya. Kemarin Mbah Tun sudah memunculkan ide ben nek kur wong papat tok ya. Wong papat tok ki ya Mbah Dullah, keluarga Mbah Dullah, keluarga ngene Pak Diarif, Pak Diamin, Bude Yai, terus Mak Tun ngono tok, terus bali meneh ning ngene Mbah Dullah meneh. Itu terasa jakjuk atau terasa singkat, terasa cepat. Nah, kalau kalian semuanya idenya Mbah Tun tadi ya, itu dilibatkan karpe yo ngen putarannya ki ngen rodok suwe gitu ya, sehingga terasa tidak terlalu cepat gitu. Nah, nanti bisa dirembuk. Nah, ini sebagai prolog, sebagai ya boleh dibilang tausiahnya Mbah hanya bisa mendoakan
semoga kalian semuanya bahagia dan sejahtera. Amin. Tapi dengan satu syarat, harus membangun diri dan keluarganya ini dengan takwa Allah. Gitu nggih. Nggih. Ya, kalau belum bisa banyak ya dibangun dari sedikit ya. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Ninggalke sholat 5 waktu kuwi ya, marake rezeki ini sulit. Betul itu, ya. Jadi nek wis kadung krumasa dadi ngaku dadi wong Islam, percaya karo Gusti Allah, kok wani-wani ninggalke sholat, kuwi rezeki ini susah. Rezeki ini sulit ya, gitu nggih. Ya sedelalah ki ono-ono wae gitu ya. Jadi itu memang sebuah apa ya? Sebuah boleh dibilang ancaman. Sebuah ancaman dari Yang Maha Kuasa, dari Allah Subhanahu wa taala. Nek wong ngaku iman, ngaku Islam, salat 5 waktu kuwi kudu dijaga. Kapan kuwi disepelekake ya, maka orang tersebut sudah bukan orang yang bertakwa lagi ya. Akhirnya itu sudah wis ditegakake karo Gusti Allah. Dadi wong ora manut karo Gusti Allah berarti ditegakake karo Gusti Allah. Terputus dari rahmat, terputus dari karunia Allah. Oleh karena itu marilah kita belajar sedikit demi sedikit melalui pengajian ini ya, membangun diri dan membangun rumah tangga kita dengan ketakwaan. Insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang selalu bahagia, selalu sejahtera, murah rezeki ya, dimudahkan segala urusannya. Kalau toh ada kesulitan pasti ada solusi. Allahumma amin ya rabbal alamin. Selanjutnya mari kita lanjutkan dengan tahlil ya. Ini malam Jumat, dalam satu riwayat hadis bahwa ahli kubur itu kalau malam Jumat itu diizinkan Allah pulang menjenguk keluarganya. Ya, umpama awake dhewe weruh iki bengi iki ning kono ki mbah-mbah ki do teng trengok gek do apa kae anak putuku ya. Ya. Sayangnya awake dhewe tidak diberi kapasitas bisa melihat mereka itu, tapi melihat mereka kita. Jadi ada satu riwayat hadis ketika malam Jumat, malam Senin dan malam 2 hari raya. Maksudnya berarti malam Idul Fitri dan Idul Adha. Ahli kubur lengkap dengan kain kafannya diizinkan Allah ya kembali ke keluarganya. Mereka berada di depan pintu rumah keluarganya itu ya, dan mereka mengatakan assalamualaikum, assalamualaikum ya, salam sejahtera wahai keluargaku. Kalau suami kepada istrinya, suaminya sudah meninggal, istrinya masih ya, istriku assalamualaikum ya. Kalau istrinya yang meninggal ya assalamualaikum ya, dan seterusnya. Mereka berada di depan pintu wa yaqifuna 'inda babi ahalihim, di pintu keluarga mereka, mengetuk pintu, mengucapkan salam dan mengatakan tasaddaqu anni, kata mereka, bersedekahlah untuk kami, bersedekahlah untuk kami, walau dengan 10 nasi. 10 iki sak pira? Ya, nek wong mangan kira ngene 10-an ya. Walau dengan sesuap nasi, bersedekahlah kalian untuk kami. Atau bersedekahlah untuk kami walaupun sesobek kain. Ya maksudnya ki ya ora gombel sowean ya, maksudnya ki sing duwe ki ya mbah sedekah baju atau sedekah sajadah, sedekah apapun gitu ya. Au bidu'ain, au biqiraatin, atau dengan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, ketika permintaan mereka itu dikabulkan, didongake iki awake dhewe mengabulkan permintaan mereka ya, mereka kembali ke alam kuburnya dengan sangat bahagia ya, dan sangat bangga meninggalkan keturunannya, anak cucunya yang masih hidup ya, masih sempat atau mau mendoakan mereka. Tapi sebaliknya ketika mereka itu tidak dikasih,
mereka pulang ke kuburnya dengan tangisan histeris ya dan nelongso ya, dan mereka bergumam ya, sedikit mencaci keluarganya. Oh tegomen yo anak putuku yo, ora gelem ndongake aku, wis tak tinggali werna-werna ya, kok do tega ora gelem ndongake. Mereka kembali ke kuburnya dengan tangisan yang menyayat hati. Nah itu. Nah marilah kita tundukkan hati kita sejenak yang sungguh-sungguh ya. Kita akan membaca tahlil singkat lengkap dengan doanya. Nanti bisa dibaca alamatnya masing-masing ya. Disebut ya, disebut. Kalau tidak disebut nanti nggak sampai ke sana ya. Siapa namanya ya, binti siapa kalau hafal. Kalau tidak hafal ya namanya sambil dibayangkan wajahnya. Insya Allah mereka akan bahagia di sana berkat doa-doa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Warda 'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nusulahum wa wassil madkhalahum wa awsilhum bil ma'i was-salji wal barad wa naqqihim min al-khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad min ad-danas wa abdilhum daran khayran min darihim wa ahlan khayran min dahrihim وقهم فتنة القبر وعذاب النار يا رب العالمين تقبل منهم حسناتهم وكفر عنهم سيئاتهم وأدخلهم الجنة مع الأبرار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران يا رحمن يا رحيم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا مقبولا ورزقا حلالا كثيرا طيبا مباركا من غير مشقة ولا تعب وأنت خير الرازقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Ya Nabi salam alaika Ya Rasul salam alaika Ya Habib salam alaika Salawatullah alaika Anta syamsun anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta syamsun anta badrun Anta nurun fawqa nuri Anta iksiru wa ghalli Anta misbahus suduri Anta iksiru wa ghalli Anta misbahus suduri Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah ngaji malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberkati dan meridhai keluarga kita semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sekian ngajinya, adapun nanti ada usul-usul lain-lain nanti dirembuk yang baik. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.